musibah bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Sesuai laporan Kepala Basarnas, jumlah korban jiwa sebanyak 162 orang. Mudah-mudahan tidak ada tambahan lagi. Dan bagi yang korban yang sakit, sedang maupun parah, mudah-mudahan bisa tertolong, segera lekas sembuh. Ya, dan saya berharap kepada pemerintah untuk segera dilakukan rekonstruksi pasca gempa. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Basarnas. Tadi Basarnas menyampaikan bahwa penanganan gempa Cianjur ini terkendala karena keterbatasan alat pemecah puing-puing beton. Ini keterbatasan atau memang tidak ada sama sekali. Keterbatasan ini sangat ekstrim atau sesungguhnya masih bisa ditoleransi begitu. Dan apapun itu keterbatasan, sesungguhnya tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena Basarnas menangani bencana gempa ini sudah berulang kali. Seperti bencana gempa yang di Lombok, bencana gempa yang di Palu dan beberapa daerah yang lain. Mestinya dijadikan satu pembelajaran bahwa Basarnas harus punya alat ini. Tapi mengapa yang di Cianjur Basarnas tidak punya gitu. Punya tapi mungkin terbatas. Padahal skala bencana gempa yang terjadi di Cianjur itu jauh lebih kecil jika dibandingkan di Lombok dan di Palu. Tapi mengapa yang di Cianjur dalam skala yang kecil itu aja peralatannya itu sangat terbatas. Sesungguhnya para pejabat eselon 1, eselon 2 dan sampai tingkat lapangan itu tahu kendala hal yang semacam ini dan memberikan masukan kepada Kepala Basarnas. Beruntung Kepala Basarnas sekarang itu menyadari hal ini. Nah, beruntung Kepala Basarnas sekarang ini menyadari hal ini dengan keterbatasan ini. Ya. Kalau Kepala Basarnas sebelumnya itu sudah sadar akan keterbatasan ini, mestinya yang di Cianjur tidak akan terjadi, gitu ya. Dan meskipun itu terlambat, saya tetap menyampaikan apresiasi daripada belum sadar, belum tahu sama sekali, sehingga akan terulang kembali kepada bencana gempa yang berikutnya. Saya ingin juga ke Basarnas ini melakukan satu pemetaan terhadap bencana yang terjadi di tanah air. Jenis-jenis bencana itu betul-betul dipetakan. Bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana gempa, bencana karena transportasi laut dan segala macamnya itu betul dipetakan ya, sehingga dari situ akan ketahuan kelebihan dan kekurangan, kesiapan atau ketidakkesiapan, kekurang kesiapan Basarnas itu bisa diidentifikasi, ya, bisa diidentifikasi. Jadi ini terkait dengan postur anggaran di Basarnas. Tanpa tahu kelebihan dan kekurangan, tanpa tahu pemetaan, tanpa tahu situasi dan kondisi, pasti tidak akan akurat menyusun anggaran atau kebijakan fiskal di Basarnas. Ya. Mengingat terjadinya bencana di tanah air itu banyak sekali jumlahnya, kemudian terjadi di mana-mana, cukup luas, hampir di setiap daerah. Kalau dilihat dari laporan anggaran Basarnas, itu terserap sekian persen, ya, dan seolah-olah dengan anggaran tersebut itu sudah cukup untuk menangani bencana. Cukup atau tidak sebenarnya kita tidak tahu. Anggota DPR ini pun tidak tahu. Mungkin Basarnas bisa menyampaikan secara detail bagaimana dampak daripada bencana banjir, bagaimana dampak daripada bencana tanah longsor dan bencana-bencana yang lain itu, yang sangat tahu adalah pemerintah daerah atau masyarakat yang merasakan bahwa bencana tersebut itu sudah tertangani secara baik, secara optimal, sesuai harapan atau tidak. Ya. Ataukah penanganan bencananya itu menjadi terlambat
akibat keterbatasan personel, akibat keterbatasan alat, tetapi karena bencana itu sudah berlalu, kemudian muncul bencana-bencana yang lain, seolah-olah setiap bencana yang terjadi itu sudah clear, sudah selesai, sudah bisa tertangani. Padahal itu masih dalam kategori belum optimal penanganannya. Jadi parameter-parameter untuk mengukur keberhasilan penanganan sebuah bencana itu perlu ada satu definisi yang jelas, kriteria yang jelas, parameter-parameter. Itu harus ada satu ukuran yang jelas. Dalam konteks penanganan korbannya, jiwanya, dalam konteks misalnya waktunya, dalam konteks peralatannya dan segala macam itu merupakan satu ukuran. Dan di sini Basarnas harus memulai membuat satu parameter-parameter. Kalau saya melihat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi juga, itu juga terjadi di daerah saya, di kampung saya. Sering terjadi bencana banjir di kampung saya. Di tempatnya Pak Mulyadi begitu, di daerah yang lain saya juga seperti itu. Tapi apakah Basarnas akan selalu hadir di situ? Belum tentu. Apakah itu harus menjadi domainnya pemerintah kabupaten? Dan pemerintah kabupaten itu apakah sudah optimal penanganannya? Juga belum tentu. Bagaimana koordinasinya Basarnas dengan pemerintah kabupaten kita juga tidak tahu. Jadi juga tidak tahu seberapa besar ukuran keberhasilan. Kalau kita lihat secara kasat mata terjadi bencana di satu daerah itu sampai berhari-hari. Bukan masalah penanganannya bencana, tapi penanganan dampak daripada bencana itu. Nah, itu saya kira pentingnya dari Basarnas melakukan satu pemetaan jenis, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian bagaimana juga peralatannya. Pembagian tugas antara Basarnas dan pemerintah daerah itu juga harus jelas. Itu diatur dalam peraturan apa? Apakah itu diatur oleh peraturan presiden? Ya, apakah itu diatur oleh undang-undang atau diatur sebatas mana koordinasi, batas tugas kewenangan antara Basarnas dan dengan pemerintah daerah yang bisa memastikan bahwa penanganan bencana itu menjadi lebih cepat dan optimal. Kemudian oleh keluhan Kepala Basarnas itu menjadi penting, menjadi perhatian kita, Ketua. Harga BBM naik, bahkan bisa 2 kali lipat naiknya. Artinya kan volume BBM itu menjadi separuhnya yang bisa didapat dari belanja anggaran tersebut. Karena anggarannya tidak ditambah. Ini menjadi sesuatu yang fatal kalau ini kita biarkan. Karena terkait dengan operasional, gerak cepat Basarnas itu terkait dengan ketersediaan bahan bakar minyak ini. Kalau bahan bakar minyaknya saja, coba dibayangkan kalau BBM naik, BBM itu habis sebelum masa waktunya, ya, bagaimana itu kan lumpuh. Basarnas kan lumpuh, kemudian mau mengambil pos anggaran dari yang lain untuk belanja pelanggaran. Kan kategori pelanggaran bisa menjadi temuan BPK. Jadi ini jangan dianggap sesuatu yang sepele. Ya, komisi harus membuat satu risalah kesimpulan untuk dilaporkan kepada pimpinan DPR RI, disampaikan kepada Banggar dan juga kepada pemerintah terkait. Ini tidak bisa kita biarkan. Kalau terkait dengan pembangunan pekerjaan fisik seperti di Kementerian PUPR, itu tidak akan ada risiko yang fatal. Paling hanya mengurangi volume dari pekerjaan tersebut. Tapi kalau Basarnas, ini berdampak fatal. Tidak bisa kita biarkan. Ya, maka saya minta ini masuk dalam satu kesimpulan rapat. Masuk dalam kesimpulan rapat untuk kita sama-sama memperjuangkan ini. Saya minta juga Basarnas dengan berbagai pengalaman yang dilakukan,